Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saya Yuli Astuti dari SDN 2 Sendang Mulyo, Kecamatan Sarang. Saya Arifin dari SDN 1 Sendang Mulyo, Kecamatan Sluki. Dan saya Eka Wahyu Asmaranti dari SD Ngasinan, Kecamatan Kragan. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum Pak Arifin, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik Bu. Hari ini Pak Arifin akan menjadi coach ya, siap ya Pak? Insya Allah siap Bu. Oke, baik. Di sini saya sebagai supervisor, nanti yang pertama kita lakukan itu adalah mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, yang mana Pak Arifin akan menjadi coach, menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu hubungan kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu nanti kompetensi inti yang ingin dicapai ada 3, yaitu kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot, kemudian menggunakan teknik rasa. Kira-kira Pak Arifin sudah siap? Sudah Bu, siap Bu. Ya. Pada kompetensi ini ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan Pak Arifin? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan. Luar biasa ya. Berarti kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Pak ya. Nah, dari kompetensi tersebut kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Ya Bu, nanti secara spesifiknya adalah untuk kehadiran penuh supaya saya bisa menggali informasi dan potensi dari coaching saya. Kemudian saya juga dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang coaching saya hadapi. Baik, memang kehadiran secara penuh atau vision itu merupakan kemampuan ya sepenuhnya fokus pada coaching tanpa prasangka dan penilaian. Anda sebagai coach akan menunjukkan sikap terbuka, ingin tahu dan menghargai. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolok ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, itu yang pertama bahwa saya nanti dalam menerapkan Alotirta secara runtuh, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya Pak. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silahkan bisa memulai percakapan dengan coaching. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Oke Bu, terima kasih Bu. Sudah siap ya Pak ya? Siap. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Arifin. Gimana kabarnya Pak Arifin? Alhamdulillah. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bu Yuli. Bu Yuli bagaimana kabarnya? Kabarnya baik Pak, cuma ada beberapa hal yang sedikit mengganjal nih Pak. Ya, kalau boleh saya tahu Nggih, niki Pak. yang mengganjal apa? Ini saya kan
tahun ini kan alhamdulillah dapat pegang kelas 2 gitu Pak. Nah itu beberapa minggu terakhir ini itu kalau saya lihat itu kayaknya kok anak-anak kalau buang sampah itu sembarangan gitu loh Pak. Seringkali mereka itu kalau buang sampah itu di laci-laci meja, kalau enggak gitu gitu tempat mereka duduk langsung dibuang gitu aja. Jadi kayak ada semrawut kan loh Pak kalau dilihat itu. Iya. Jadi arah perbincangan kita hari ini ya Bu ya, ini membahas tentang anak-anak kelas 2 yang sering buang sampah sembarangan. Enggak Mas Pak. Jadi kegiatan saya itu pengen di coaching terkait masalah pembuangan sampah sembarangan. Iya, saya sangat memahami bagaimana keadaan Bu Yuli. Sebelum kita lanjut, kita cari solusi. Apakah Bu Yuli mengetahui kira-kira apa penyebab mereka melakukan dan membuang sampah sembarangan? Kalau menurut saya nih Pak, berdasarkan apa yang saya lihat nih, itu kayaknya mereka itu membuang sampah itu karena kurang kesadaran Pak. Jadi mereka itu kurang sadar terkait menjaga kebersihan gitu loh Pak. Manfaatnya menjaga kebersihan itu mereka kayaknya kurang. Iya. Kalau mereka kurang menjaga kebersihan ini, kira-kira apalagi penyebabnya? Kalau ini Pak. Apalagi ya Pak, selain kesadaran itu mungkin ini Pak, akibat dari membuang sampah. Terkadang mereka itu nggak tahu kalau membuang sampah sembarangan itu dapat menimbulkan masalah seperti penyakit. Selain ini ya, selain kelihatan umum tadi ya, itu mungkin selain kesadaran diri adalah kurangnya pemahaman terkait dampak dari membuang sampah Pak. Memang anak zaman sekarang itu perlu lebih instan ya dalam menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan. Nah, ada kurangnya kesadaran anak-anak, kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya terkait permasalahan penyebab mereka membuang sampah sembarangan. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah beliau gambarkan tadi, kira-kira langkah yang cocok yang akan Ibu rencanakan. Langkah untuk ini ya Pak, mengurangi tadi perilaku membuang sampah. Mungkin ini Pak, nanti saya itu rencananya pengennya itu di kelas-kelas saya putar video terkait edukasi membuang sampah gitu Pak. Terus nanti saya terapkan di kesepakatan kelas. Jadi anak-anak nanti di kesepakatan kelasnya ada itu aturan untuk menjaga kebersihan gitu Pak. Jadi solusi dan rencana untuk memutar video tadi ya, jadi menjadikan barang yang lebih konkret itu jadi punya contoh dengan poster dan keyakinan kelas yang ada itu untuk menjaga kebersihan. Kira-kira ada solusi lain? Solusi lain ya? Sifatnya di kelas terlihat untuk kebersihan. Selain di kelas gitu? Ya. Selain di kelas mungkin ini Pak, kan kalau sampah jelas tidak cuma di kelas saya saja nih, pasti di luar lingkungan sekolah juga. Nah, itu mungkin ini Pak, ini kan semester ini kan mulai pembentukan proposal kegiatan P5. Dan rencananya nanti mau saya usulkan untuk dimasukkan ke dalam tema P5. Jadi tema yang menjaga lingkungan gitu loh Pak, pengelolaan limbah sampah gitu. Luar biasa. Berarti untuk bagaimana teman-teman berarti ikut juga menjaga begitu? Nggih, nanti koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman juga terkait ini pengen memasukkan ke dalam kegiatan P5. Ya, luar biasa sekali. Di dalam menerapkan sistem pembelajaran P5. Karena P5 ini juga merupakan karakter yang harus ditanamkan kepada siswa di era dan kurikulum merdeka ini. Nggih, harus Pak. Nah, Bu, terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Yuli lakukan agar semua rencana berjalan dengan lancar? Tadi kan rencananya selain pemutaran video ya Pak, jelas berkomitmen untuk memutarkan di jam-jam pembelajaran. Terus tadi kalau yang kesepakatan kelas, dan jika nanti anak-anak kok melanggar mungkin dilakukan restitusi Pak, rencananya gitu. Jadi anak-anak tahu sebab akibat. Ya, ketika restitusi biar anak juga melakukan dan bisa bertanggung jawab. Rencananya bagus.
untuk narasumber dari Dinas Pendidikan itu akan dijalankan apa? Oke, yang P5 itu Pak. Oke, rencana kalau yang P5 itu ini Pak, pengen diberikan narasumber dari luar gitu loh Pak. Jadi anak-anak itu teredukasi secara langsung. Nanti mungkin izin ke kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan untuk memberikan dukungan moral dan material terkait. Nanti mungkin saat P5 bisa menggunakan narasumber seperti dari puskesmas atau dinas gitu Pak. Rencananya itu. Luar biasa itu dalam menerapkan solusi. Nah, tadi Bu Yuli datang ke saya kemudian bercerita tentang keluh kesahnya terkait anak didiknya, yang kurang sadar akan kebersihan dan membuang sampah kebersihan di lingkungan kelasnya, memaparkan penyebabnya. Kemudian ternyata Bu Yuli juga sudah memikirkan beberapa solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Dan ternyata solusinya sungguh luar biasa. Dengan komitmen Ibu yang sangat luar biasa, semoga apa yang Ibu rencanakan nanti bisa berdampak baik dari kegiatan yang akan Ibu Yuli lakukan. Harapannya Ibu dapat. Jadi, secara tidak sadar Ibu Yuli permasalahan sudah terpecahkan. Iya Pak, ternyata setelah saya sharing-sharing hasilnya bagus Pak. Ibu Yuli memang luar biasa. Terus bagaimana sekarang ada lagi yang ingin dibahas? Alhamdulillah Pak sudah tercerahkan, sudah cukup. Terima kasih Pak. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu, semoga sukses dengan segala rencana. Amin, terima kasih. Kalau begitu saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin. Tadi Bapak sudah melaksanakan coaching bersama Bu Yuli ya. Tadi saya amati dari sini, kemudian saya catat di lembar observasi. Nah, kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang dilakukan Pak Arifin terkait kegiatan coaching tadi? Tadi yang sudah saya lakukan itu saya berusaha sepenuhnya. Di sini saya mendengarkan apa yang sudah diceritakan dari coach saya. Kemudian yang kedua saya berusaha menerapkan alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi tadi saya sudah menanyakan komitmen coach untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun. Baik, seperti yang sudah saya catat di sini. Jadi apa yang dikatakan tadi yang disampaikan persis sesuai dengan apa yang saya catat di lembar observasi ini. Catatan saya yang pertama yaitu Pak Arifin sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kehadiran penuh. Kemudian Pak Arifin juga sudah melaksanakan proses kreatif yang mana dapat menggali ide dan solusi dari coaching sendiri. Kemudian dapat memaksimalkan potensi dari coachingnya. Coachingnya juga tadi menemukan banyak solusi, gitu ya Pak ya. Lalu solusi tersebut baru tersampaikan. Justru beliau itu akan membuat rencana aksi untuk solusi dari permasalahan yang beliau temui. Kemudian juga sudah melaksanakan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana dan tanggung jawab. Kemudian bisa juga sudah melaksanakan kompetensi inti, yaitu kesadaran penuh. Dari kegiatan coaching ini tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Arifin kembangkan? Ya, karena tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan kesadaran penuh dan alhamdulillah dari hasil pengamatan jenengan juga sudah ada yang bisa membantu saya. Kedepannya saya ingin mengembangkan dua kompetensi yang lainnya. Satu, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya akan berlatih lebih baik agar dapat melakukan lebih banyak lagi Ustaz. Aku jadi belum. 1, 2, 3. Iya, karena tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan kesadaran penuh dan alhamdulillah dari hasil pengamatan jenengan juga sudah bisa membantu saya. Kedepannya saya ingin memberikan dua kompetensi, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin
saya akan berlatih lebih baik lagi agar dapat melakukan lebih banyak lagi semua hal yang terkait dengan coaching, terutama untuk mengembangkan kompetensi dasar tersebut. Terkait menanyakan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, semoga Pak Arifin semakin banyak melakukan coaching, semakin memiliki kompetensi. Otomatis kalau ketiga kompetensi ini dilakukan, semakin bagus dalam melaksanakan coaching. Saya pikir ini sudah cukup ya Pak ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.